Manakah yang termasuk kerusakan akibat petir? Jawabannya adalah kebakaran hutan. Wah Kak, ternyata petir itu berbahaya banget ya Kak. Selain bisa menyebabkan kebakaran, ternyata petir juga bisa merusak bangunan, bahkan menyebabkan kematian Kak. Makanya deh, sebenarnya kita tuh harus waspada sama yang namanya petir. Apalagi kalau kita lagi ada di luar rumah. Nah sebisa mungkin kita harus cari tempat yang aman supaya kita nggak kesambar petir. Oh gitu ya Kak. Terus kalau misalnya tempat yang aman itu tempat yang seperti apa Kak? Nah nanti kakak bakal kasih tips-tipsnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu eksperimen yang berikut ini. Listrik statis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan proses terjadinya listrik statis. Siapkan alat dan bahan. Balon tebal, pompa balon, benang wol panjang 1 meter, benang wol panjang 10 cm, gunting, dan sumpit. Urutan langkah kerja. Tiuplah balon dengan menggunakan pompa hingga balon membesar dengan diameter 15 cm, lalu ikat ujung balon. Lilitkan benang wol panjang 1 meter pada ujung sumpit hingga sebesar ibu jari. Guntinglah benang wol panjang 10 cm menjadi potongan yang lebih kecil, lalu letakkan potongan wol. Gosoklah permukaan sisi balon dengan wol yang dililitkan pada sumpit dengan gerakan searah sebanyak 30 kali. Lalu, dekatkan permukaan balon yang sudah digosok pada potongan wol. Hasil eksperimen. Potongan wol akan menempel pada permukaan balon yang sudah digosok dengan wol yang dililitkan pada sumpit. Ketika dua zat seperti balon dan benang wol saling digosokkan, elektron ditarik dari material yang mempunyai daya tarik yang lemah, yaitu benang wol, dan menempel pada material yang mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu balon. Hal ini menyebabkan kedua material menjadi bermuatan listrik. Material yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif, dan material mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif. Untuk mencegah bahaya sambaran petir terhadap bangunan dan orang, maka prinsipnya petir diarahkan untuk menyambar titik-titik tertentu yang aman dan jauh dari manusia dan bangunan tadi. Untuk itu dipasanglah serangkaian alat yang merupakan sistem proteksi luar bangunan yang terdiri atas, misalnya di sini ada terminal udara yang dilengkapi dengan apa yang disebut sebagai konduktor turun atau down conductor, dan di bawah dihubungkan dengan sistem grounding atau terminal pembumian. Itu adalah satu rangkaian atau sistem proteksi luar bangunan. Sedangkan untuk mencegah kerusakan peralatan listrik dan peralatan elektronik, maka perlu dipasang alat-alat proteksi dalam bangunan yang prinsipnya mencegah tegangan lebih. Peralatannya biasanya disebut sebagai arrester, dilengkapi dengan sistem bonding atau pengikatan dan sistem grounding yang serupa dengan grounding untuk bangunan tadi. Petir itu pada dasarnya adalah satu upaya penyaluran energi untuk terciptanya keseimbangan baru di alam. Karena adanya pemisahan muatan listrik di awan, maka mereka perlu dinetralisir. Kalau tidak ada petir, maka terjadi tegangan yang sangat besar di permukaan bumi yang mungkin akan berpengaruh banyak terhadap kemampuan kita berkomunikasi radio dan sebagainya. Maka manfaat petir ini adalah untuk menyeimbangkan bumi dari segi muatan.
Selain itu, ada efek-efek sampingan yang mungkin bermanfaat karena lucutan listrik ini menghasilkan zat-zat yang hara di atmosfer. Gimana deh? Sekarang udah paham kan tentang fenomena petir? Wah, pasti udah dong, Kak. Berarti sekarang udah gak takut lagi dong kalau ada petir? Jelas enggak dong, kan tadi Kakak udah ngasih tips ya sama Sarah. Widih, emang tadi dengerin? Denger dong. Coba, sekarang kakak coba tes nih. Yang pertama, apa definisi dari petir? Petir adalah loncatan listrik di atmosfer, serupa dengan loncatan listrik di busi, dengan loncatan listrik di pemantik api, dan juga di penyala kompor, yang merupakan loncatan muatan listrik statik. Bedanya, petir terjadi di atmosfer dengan skala yang sangat-sangat besar. Wow, lengkap banget. Yang kedua nih, kakak mau nanya. Sebutkan proses terjadinya petir. Oke Kak, ketika terjadi pergerakan udara ke atas atau updraft, maka terjadi gesekan atau ionisasi antara butiran-butiran air yang sangat dingin dengan es yang menyebabkan terjadinya pemisahan muatan. Muatan-muatan positif terbawa ke atas dan muatan-muatan negatif berkumpul di sebelah bawah awan. Sesudah muatan ini berakumulasi, mereka kemudian tidak mampu untuk bertahan dan cenderung untuk bersatu kembali. Maka terjadilah loncatan listrik. 80% loncatan listrik terjadi di dalam satu awan atau antara awan yang bersebelahan. Dan 20% antara awan dengan bumi atau tanah. Itulah yang disebut petir. Wah, yang terakhir nih. Sebutkan 2 jenis penangkal petir. Oh, siap Kak. Yang pertama adalah alat proteksi eksternal, yaitu alat yang berfungsi untuk mencegah sambaran petir langsung pada objek. Alatnya berupa logam yang terdiri atas 3 komponen, yaitu terminal udara, konduktor turun, dan juga grounding. Yang kedua adalah alat proteksi internal, yaitu alat yang berfungsi untuk mencegah timbulnya tegangan lebih pada peralatan listrik dan elektronik karena sambaran petir di bangunan tempatnya berada. Alat ini disebut juga arrestor. Wah, sip banget deh kalau gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di Planet Science, a journey into science. Dadah! Dah.